Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fitriani dari kelas 11 4 akan membahas tentang Perang Diponegoro, mulai dari strategi perang, terus latar belakang, dan akhir perang. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Oke. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berlangsung selama 5 tahun, tahun 1825 sampai 1830. Perang ini membuat kas pemerintah menjadi kosong ditambah kehilangan ribuan serdadu Eropa. Perang ini menewaskan kurang lebih 200.000 orang baik militer maupun sipil, menjadikannya pemberontakan paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda. Latar belakang Perang Diponegoro. Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IV dikuasai oleh Residen Yogyakarta Hendrik Smisal yang mencampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu, Gubernur Jenderal Van der Capellen meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikan. Namun, Smisal berhasil meyakinkan Ratu Ageng dan Pati Danurejo selaku wali raja untuk memuluskan kebijakan tersebut. Keraton terpaksa meminjam uang dari Kapiten Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Strategi Perang Diponegoro. Untuk melawan Pangeran Diponegoro, Belanda menerapkan strategi benteng stelsel, di mana setiap kawasan atau daerah yang telah dikuasai Belanda dibangun benteng pertahanan. Kemudian, dari masing-masing benteng tersebut dibangun infrastruktur penghubung antara benteng pertahanan melalui jalan atau jembatan. Tokoh-tokoh Perang Diponegoro. 1. Pangeran Diponegoro. 2. Kiai Mojo. 3. Sentot Alibasa Prawiro Dirjo. 4. Jenderal De Knok. 5. Hendrik Smisal. Akhir Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang menyerah pada Maret 1830 ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki pemimpin kehilangan semangat untuk berjuang. Berakhirnya Perang Jawa ini membawa pemimpin-pemimpin di tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda. Sejak tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa menyatakan ketundukannya kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo, sehingga semakin kukuh kedudukan Belanda di Jawa. Meski begitu, perang ini mampu menewaskan 7.000 serdadu Eropa yang membuat Belanda semakin kesulitan untuk memenangkan Perang Patri Kedua di Minangkabau. Setelah perang berakhir, populasi Yogyakarta menyusut separuhnya, sementara keturunan Pangeran Diponegoro diusir dari keraton. Perang Diponegoro sendiri dapat dikatakan disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Banyak di antara penggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan sendiri. Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegalrejo. Terima kasih buat teman-teman yang udah lihat video tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum